silakan masuk. Pak, saya Melati dari kelas B, mau konsultasi terkait nilai yang Bapak berikan kemarin, Pak. Di sini Melati dapat C. Bisa nggak Pak kira-kira kalau nanti diubah jadi B dengan tugas tambahan dari Bapak? Oh, masalahnya baik. Coba kamu lihat ini. Oh, tugas ini ya Pak? Iya, besok kamu kumpul di ruangan saya ya. Oke, baiklah Pak, nanti Melati kerjain. Mati. Ya Pak. Enggak apa-apa. Ini sih Pak. Ya, silakan masuk. Pak, ini tugas yang untuk memperbaiki nilai-nilai. Apa. Pinter kamu ya. Saya yakin sih mahasiswi sejati kamu ini bisa menjadi tugas ini dengan mudah. Makasih ya Pak. Jadi kira-kira nilai Melati ini akan naik nggak Pak? Oh, tentu gak aman nilai kamu ini. Terus kalau ada nilai yang turun, kamu bisa lapor ke saya ya. Oke, kalau gitu Melati permisi ya Pak. Oke. Permisi ya Pak. Iya. Melati, apa kabar man? Alhamdulillah baik Pak. Kamu cantik banget hari ini. Baju kamu bagus. Iya Pak, makasih. Mana nilai kamu man? Ada sedikit nilai yang turun sih Pak. Kan kemarin sudah saya bilang, kalau ada nilai yang jelek itu bilang ke saya. Melati takut ngerepotin Pak. Ya nggak apa-apa, nggak aja kita teman deket. Iya Pak, nanti Melati konsultasi ke Bapak kalau ada nilai yang kurang. Udah, oke ya, saya balik dulu ya. Iya Pak. Kira-kira nih kesimpulannya sudah kita rombak ya. Terus juga kalau misalnya sudah selesai kayak gini, berarti besok kita sudah bisa mulai untuk presentasi. Nah, kira-kira abis ini kita ngapain sih? Kita makan aja yuk. Sudah. Gerah banget gak sih? Dadah. Semangat ya. Kayaknya enggak dulu soalnya mau konsol nilai. silakan duduk. Ini Pak, nanti mau konsultasi masalah tugas, masalah nilai nanti.
kebetulan kemarin di tugas yang Bapak kasih, Melati dapat nilai paling kecil Pak. Padahal Melati rasa itu udah benar Pak. Coba lihat dulu sih, mana tulis. Ini sepertinya Bapak yang keliru ini. Jadi gimana ya Pak? Ya mungkin nanti Bapak cek aja di WA ya. Soalnya ini Bapak mau ada rapat tentang kayu. Oh gitu ya Pak. Saya keluar ya. Nanti Bapak ada yang buat. Ya silakan dulu. Ini berarti saya manggil kamu sini tuh mau nanyain kenapa UTS kamu itu kecil nilainya. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak sih Pak. Mungkin kemarin berarti waktu ngerjainnya kurang fokus aja Pak. Jadi gini, saya nggak tahu lagi dia mau ngasih tugas apa. Ini kan demi nilai kamu. Kamu mau nggak jadi kurang dekat dengan saya? Enggak Pak. Jangan Pak, tolong. Coba kamu teriak, nggak ada yang dengar. Mati. Berarti kenapa ya? Nggak tahu tuh dia kenapa ya. Kita samperin aja yuk. Yuk. Kamu kenapa, Mel? Iya, kamu kenapa sih? Iya, Mel, kamu kenapa? Kamu kenapa nggak mau cerita sama kami? Cerita dong, kita kan teman. Iya, kami bilang kan teman kamu. Ayo dong.
terima kasih telah memberitahukan informasi mengenai Amel. Ya, makasih banyak ya. Ya. Enggak ya, enggak kayak yang ayah pikirin kok. Cukup Amel, ayah malu. Kamu itu sebagai wanita, jangan seperti cewek luar sana yang luar kayak gitu. Enggak ya, Amel itu korban. Kita sama-sama mau. Seharusnya kamu itu melawan Amel, bukan diam. Melati sudah melawan, tapi ditarik. Sudah, ayah pusing mikirannya. Sudah. Ini gak adil. Aku ini korban, bukan pelaku. Nah, stop, jangan sakitin diri kamu sendiri. Lepas, Bu. Lepas. Lepas, Bu. Kita bisa selesai sama-sama, Mak. Halo, assalamualaikum. Oke, perkenalkan Pak, saya Kaprodi dari Fakultas X. Ini dengan Bapaknya Melati. Oh baik Pak. Bapak diminta untuk ke ruangan saya sekarang karena ini menyangkut kepentingan anak Bapak dan sangatlah urgent Pak. Jadi Bapak diminta untuk kesini sekarang. Terima kasih Pak. Mohon maaf Bu, ada keperluan apa ya Bu? Ibu memanggil saya ke sini. Dengan Bapaknya Melati, Iya, benar. Bapak sudah tahu apa yang anak Bapak lalui. Dia mendapatkan kekerasan seksual dari bahasanya sendiri, Pak. Bapak, sebagai orang tua, harusnya menyemangati, bukan malah menyalahkannya, Pak. Maaf Bu, saya kemarin itu sangat emosi. Bapak saja emosi. Bagaimana dengan Melati yang merasakannya, Pak? Iya Bu, saya mohon maaf. Bawa kasus ini ke ULT agar diselesaikan. ULT itu apa Bu? ULT adalah unit layanan terpadu yang memberikan pelayanan konseling kepada mahasiswa atau mahasiswi yang terkena kasus seperti anak Bapak. Baik Bu, nanti saya akan ke sana. Itu bagaimana caranya? Bawa anak Bapak ke sana, nanti akan diarahkan lebih lanjut. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Saya akan membawa Melati ke sana dan menyelesaikan kasus tersebut. Ya Pak, karena ini adalah jalan yang terbaik untuk kasus ini Pak. Terima Baik, kasih Bu. sudah hadir. Terima kasih. ULT UIN Raden Fatah berdiri berdasarkan SK Rektor tentang Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan UIN Raden Fatah, Palembang. Saya mau buat surat pengaduan ke ULT, gimana ya Mbak caranya? Dari fakultas mana? Saya Melati dari Fakultas X. Ada surat dari manajemen Kaprodi. Enak Mbak. Alurnya dengan mengisi formulir di meja administrasi, lalu identifikasi kasus, lalu asesmen psikologi, lalu konseling psikologi, dan terakhir konsultasi hukum. Sudah Mbak. Oke. Ya, kamu silakan duduk di situ ya. Nanti saya panggil. Jadi gimana Nak? Ya udah, kamu yang sabar ya. Kuatin.
Oke? Permisi Mbak. Ya, silakan tuh Mbak. Makasih. Ya. Halo, apa kabar Mbak? Saya baik Mbak. Oke, atas nama Mbak siapa? Nama saya Melati dari Fakultas X Mbak. Oke, Mbak Melati. Boleh tahu umur Mbak Melati berapa? Umur saya 18 tahun Mbak. Oh, 18 tahun. Perkenalkan, saya Mbak Rin. Silakan Mbak Melati panggil saya Rin. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak Melati? Saya mau cerita ya Mbak. Silakan. Saya itu dilecehkan sama dosen saya sendiri. Awalnya saya itu konsultasi sama dosen saya karena nilai saya anjlok. Ketika saya konsultasi, dosen tersebut malah melecehkan saya, mengajak saya untuk berhubungan badan. Nah, saya tuh nggak mau Mbak. Terus saya tuh ditarik-tarik, saya berontak dan menarik-narik diri. Lalu saya ditampar sama dosen saya dan terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan. Lalu setelah itu saya cerita ke teman-teman saya karena saya benar-benar kehilangan arah. Lalu setelah itu teman-teman saya malah nyebarin hal-hal itu, jadi saya trauma. Oh, berarti ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada Mbak? Iya Mbak, saya ditampar, saya ditarik-tarik. Oke. Apakah pelaku ada pelecehan verbal, secara verbal kepada Mbak? Iya Mbak. Oke. Lalu apakah ada akibat yang terjadi ketika setelah pelaku melakukan hal tersebut kepada Mbak, baik secara psikis ataupun sosial ataupun ekonomi Mbak? Saya merasa trauma Mbak sama laki-laki dan teman-teman saya juga karena teman-teman saya nyebarin. Jadi seakan-akan orang-orang tahu saya itu pelaku Mbak. Sampai saya kemarin hampir sempat bunuh diri dan diselamatin sama Kaprodi. Jujur benar-benar hilang arah kemarin karena ayah saya juga tahu, sampai-sampai ayah saya bilang saya wanita murahan Mbak. Seberapa sering frekuensi yang terjadi hubungan Mbak dengan pelaku? Saya waktu itu terjadi pelecehan seksualnya sebenarnya dari awal sudah ngerasa risih Mbak karena sempat dipegang-pegang. Puncak kejadiannya waktu saya konsultasi akan nilai saya yang paling kecil di mata kuliah Mbak dosen tersebut. Oke, berarti kejadiannya baru-baru ini dan tetapi secara frekuensi bertemunya sering. Mbak. Oke. Baiklah Mbak, ini cerita ini sudah termasuk ke permasalahan seksual yang terjadi pada Mbak. Selanjutnya untuk asesmen kebutuhan akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Silakan Mbak menunggu di luar, nanti administrasi akan memanggil Mbak kembali. Baik. Terima kasih ya Mbak. Semangat ya Mbak. Permisi Mbak. Oh iya, boleh duduk. Makasih. Apa benar ini dengan Mbak Melati? Iya Mbak, nama saya Melati. Oke. Sebelumnya udah ke meja identifikator ya. Pada saat ini saya akan memberikan Anda lembar persetujuan atau inform consent yang perlu diisi. Mbak boleh menulis namanya, hari, tanggal, pukul, tempat, dan terakhir bulan tangan. Dan juga ada poin-poin yang perlu diperhatikan di sini. Oke, boleh diisi Mbak. Oke.
Ya, berarti Mbak udah setuju akan bekerja sama dengan psikolog di sini ya. Sudah saya terima ini dan selanjutnya Mbak kami akan memberikan satu lembar kertas dan di sini Mbak diminta untuk menggambar pohon, orang, dan rumah pada lembar kertas ini. Oke, udah saya ya berdasarkan gambar yang sudah Mbak bikin. Di sini Mbak butuh untuk layanan konseling lanjutan. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Saya juga ingin membuat laporan untuk ke jalur hukum Mbak. Oh, boleh Mbak itu. Berarti selanjutnya Mbak akan melakukan layanan konseling dan juga pelaporan di hukum ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Iya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Baik, sebenarnya ini benar dengan Mbak Melati. Iya Mbak, saya melatih. Iya. Baiklah Mbak Melati, perkenalkan saya Rahmi sebagai psikolog yang akan membantu dalam permasalahan Anda. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Baiklah, langsung saja ya Mbak, dibuat dirinya senyaman mungkin. Apakah wawancara ini bisa kita mulai? Bisa. Yang pertama, saya mau bertanya nih Mbak, bagaimana awal mula terjadinya kekerasan seksual yang Mbak alami? Jadi sebenarnya gini Mbak, saya tuh salahnya Dalam ruang konseling ini, Melati menceritakan kembali kisah kelam dalam hidupnya yang membuat Melati ingin melanjutkan kasus ini ke meja hukum. Baiklah Mbak, setelah saya mendengarkan permasalahan dari Mbak, seperti yang saya ketahui, apakah Mbak mau membawa permasalahan ini ke ranah hukum? iya Mbak, saya mau laporin pelaku ke ranah hukum karena pelaku udah ngelecehin saya dan udah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya. Jadi saya mau laporin pelaku ke ranah hukum Mbak. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Mbak luangkan dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga apa yang telah menimpa Mbak ini menjadikan diri Mbak lebih baik lagi ke depannya dan terus semangat dalam menghadapi hidup. Permisi Bapak, apa benar ini dengan Pak Fatih? Iya Bu, betul dengan saya sendiri. Kalau begitu silakan Bapak datang ke ruang konsultasi hukum untuk didampingi dalam pembuatan laporannya Pak. Baik Bu. Baik, silakan Pak. Baik, maksud kedatangan saya di sini mau konsultasi hukum Pak. Oke, mau konsultasi hukum. Sebelumnya dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Fatih. Oke, Bapak Fatih. Jadi mau konsultasi hukum mengenai apa, Bapak? Mengenai kekerasan seksual Pak. Oke, jadi sebelumnya kita akan melakukan pendataan dulu ya untuk anak Bapak. Kalau boleh tahu siapa namanya? Melati namanya. Oke, Melati. Alamat sekarang?
Jakabaring di Jalan Haji Bastari, Komplek Jaka Permai. Komplek Jaka Permai. Jadi usia anak bapak sekarang berapa? Saat ini dia berusia 18 tahun. 18 tahun. Jadi kasus apa yang dialami oleh anak bapak? Kekerasan seksual, Pak. Kekerasan seksual ya. Oke, jadi pendataannya sudah masuk ya. Jadi selanjutnya saya akan mendampingi bapak dan anak bapak untuk pergi ke Polda Sumatera Selatan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.